Mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu Kepala. Enggak. Iya. Jadi maksud kedatangan tiang ke sini untuk kita bermusyawarah atau bagaimana Ibu Kepala mengambil sebuah keputusan. Kita menyesuaikan Ibu Kepala ya? Boleh. Nah, di sini kami dari CGP Angkatan 8 itu mendapatkan sebuah tugas untuk mewawancarai salah seorang kepala sekolah. Bagaimana kepala sekolah tersebut mengambil sebuah keputusan dalam beberapa kasus. Dalam salah satu kasus, yaitu yang merupakan salah satu diantaranya dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi salah satunya Ibu Kepala bisa pilih apakah yang Ibu Kepala ingin identifikasi itu yang dilema etika atau yang bujukan moral. Sebelumnya ini Ibu Kepala, apakah pernah nih mengalami yang namanya dilema etika selama menjadi kepala sekolah? Kalau dilema etika sebagai kepala sekolah sering ya, hampir ada saja kasus-kasus yang membuat kita sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan itu pasti mempertimbangkan mana yang menjadi prioritas peserta didik tentunya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Dalam pengambilan keputusan tentunya banyak pertimbangan yang saya lakukan. Salah satu diantaranya itu tentunya melakukan apa yang saya yakini terlebih dahulu. Jadi keyakinan yang ada dalam diri saya tentang sesuatu hal terkait dengan pengambilan keputusan itu menjadi langkah yang saya pertimbangkan pertama kali. Yang kedua tentunya saya perlu berkolaborasi ya. Jadi rapat itu wajib hukumnya bagi saya di sekolah dalam mengambil keputusan itu mengajak musyawarah Bapak Ibu guru ataupun komite biasanya dalam pengambilan keputusan. Sebelumnya nih mohon maaf nih Bu Kepala, bisa nggak dijelaskan salah satu kasus? Salah satu kasus mungkin awal-awal saya datang ke sini ya. Jadi ketika saya datang ke sini ini yang saya dapati itu di bagian belakang itu sekolah, bukan di belakang kelas itu wilayah belakang sekolah, halaman belakang sekolah itu tidak teratur, artinya banyak pedagang-pedagang yang lalu lalang masuk ke sekolah. Jadi saya melihat di sini di satu sisi ini pedagang mencari nafkah, tapi di sisi lain juga saya melihat bahwa pedagang ini menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau dari pandangan saya ketidaknyamanan murid. Mohon maaf, ini tidak ada tembok di belakang Kepala? Ada tembok tapi ada pintu yang terbuka. Jadinya lalu lalang anak keluar masuk. Bisa lalu lalang masuk, bisa pedagangnya yang terkadang masuk ke situ. Seperti itu. Jadi di situ saya sebagai pemimpin di sekolah tentunya harus cepat bertindak seperti itu untuk mengatasi bagaimana agar kondisi sekolah itu lebih kondusif. Seperti itu. Jadinya dilema itu Kepala ya? Dilema ketika itu. Di antara pedagangnya mencari nafkah, kemudian anak-anak sekolah, keadaan sekolah yang... Iya, karena pedagangnya itu mungkin kalau tertib mungkin tidak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalahnya terkadang ini merokok itu yang sangat-sangat yang sangat-sangat tidak membuat nyaman bagi kami warga sekolah seperti itu. Asap rokoknya itu Bu Kepala ya, bahaya itu. Dilema jadinya Bu Kepala ya. Dilema seperti itu. Karena yang jualan juga warga di sini. Oh, warga di sini. Warga di sini yang mencari nafkah. Apalagi warga di sini ya Bu Kepala. Warga di sini ya rentan agak sensitif gitu. Jadi ini di wilayahnya wilayah mana ini Bu Kepala? Ini wilayah Muncul. Oh, Muncul. Jadi ini Bu Kepala tadi ya bingung ya jadinya Bu Kepala ya, karena di satu sisi warganya warga sini, satu sisi Ibu Kepala juga baru
jabat lah gitu Bu ya. Jadi apakah Bu Kepala selama masih di sini itu apakah sudah tahu bagaimana warga di sini atau harus? Kalau tahu warga belum sih ya, karena namanya baru ya. Namanya baru, masih Jadi sebelumnya benar-benar tidak tahu ya sekolah itu seperti apa? Belum tahu secara spesifik, tapi kalau hanya sekedar datang untuk jadi pengawas ujian. Oh pernah. Karena saya satu gugus. Dulunya satu gugus. Jadi PR tuh Bu Kepala ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus yang Ibu alami di Lema? Hal yang efektif yang saya rasakan ya saat mengambil keputusan itu tentunya tadi seperti nyambung kasus yang tadi ya, penyelesaiannya. Baik, yang pertama saya komunikasi dulu sama guru-guru di sini. Guru-guru di sini. Karena saya yakini keputusan yang harus saya ambil tuh yang sesuai dengan berorientasi kepada murid. Betul sih. Ya, orientasi kepada murid. Jadi kalau sudah bersinggungan dengan kenyamanan murid, dengan kebutuhannya murid, saya harus memprioritaskan hal tersebut. Jadi bagaimana cara saya mengkomunikasikan dengan pedagang-pedagang tersebut sehingga pedagang-pedagang tersebut ada beberapa yang memang tidak bisa atau tidak sanggup untuk tetap berjualan di sini karena mungkin menurut mereka lebih nyaman mereka sambil merokok dan berjualan keluar. Oke, silakan, tapi dengan konsekuensi tidak boleh masuk lagi ke wilayah. Bagi yang tertib misalnya boleh, silakan, dengan menjaga aturan-aturan sampahnya dan lain sebagainya. Jadi berkolaborasi sama teman-teman guru dulu ya, baru Ibu Kepala Sekolah mengambil sebuah keputusan. Nah, ketika Ibu Kepala mengambil sebuah keputusan itu, apakah ada tantangan? Tantangan jelas ada. Pasti seperti yang saya bilang tadi bahwa yang mencari nafkah di sini orang-orang di sini. Jadi bagaimana cara mengkomunikasikannya saja, mengkomunikasikan kepada pedagang-pedagang tersebut untuk tertib ya. Nah, tadi mungkin ada dari guru-guru ya, salah satu seseorang yang berada di belakang Ibu Kepala. Kemudian yang lain juga mungkin siapa selain guru yang membantu Ibu Kepala dalam mengambil keputusan ini selain dari guru-guru? Apakah ada pihak terkait misalkan dari kepala lingkungan atau komite, apakah ada pihak terkait? Alhamdulillah kalau dengan komite dan kepala lingkungan kami selalu melibatkan dalam apapun yang terkait dengan penyusunan kurikulum. Contohnya misalnya dalam penyusunan kurikulum kan kompleks yang dibahas di situ, terutama juga terkait dengan program-program sekolah. Selalu melibatkan. Nah, terakhir nih Bu Kepala, dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik? Pembelajaran dari keputusan dilema tersebut. Pembelajarannya yang namanya sebuah dilema itu dua-duanya akan benar. Jadi pembelajarannya adalah yang terpenting itu bagaimana kita berkomunikasi yang baik, berkomunikasi yang baik dan melakukan sesuatu itu sesuai dengan keyakinan yang ada dalam diri kita, terutama keyakinan yang memang berdasar kepada orientasi kepada murid itu sendiri, terus manfaatnya untuk banyak orang dan jangka panjang. Ya, putusan kita ambil itu kita usahakan bisa untuk jangka panjang. Jadi sekarang masih berdagang? Sekarang sudah tidak berdagang lagi karena sudah kami panggil para pedagangnya. Seperti itu. Jadi yang tadi yang merokok itu karena tidak sanggup, konsekuensinya tidak boleh merokok di sekolah. Tapi tidak sanggup untuk tidak merokok karena lama kan di sekolah dari pagi sampai pulang siang. Jadi
gitu. Terima kasih banyak Bu Ala, mungkin cukup yang bisa apa namanya yang sampaikan, yang tanyakan. Semoga kedepannya kepala bisa lebih ini lagi Bu ya dalam menghadapi situasi yang seperti ini. Ya, mungkin cukup sekian dari saya Bu Kepala. Terima kasih banyak Sama atas waktunya. sama sukses selalu. Amin.